Baiklah, salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan materi terpadu sains, yaitu mata pelajaran fisika untuk SMP kelas 7 semester 1. Adapun judul materi kita hari ini adalah mengenai gerak. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengendara bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Jadi sifat relatif gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Gerak menurut bentuk lintasan ada 3. Yang pertama adalah gerak lurus, berarti lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar, lintasannya lingkaran atau bagian dari lingkaran. Dan yang ketiga adalah gerak parabola, di mana lintasannya berbentuk parabola. Sekarang kita akan berbicara mengenai jarak dan perpindahan. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan. Tanpa memperhatikan bentuk lintasan, diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Contoh soal, seseorang berjalan melintasi A sejauh 2 meter, lalu B sejauh 3 meter, lalu ke C sejauh 2 meter. Hitung jarak dan perpindahannya. Jadi jawab di sini adalah, perhatikan diagram contoh gambar seperti ini. Ke atas itu A, ke kanan B, ke bawah dia C. Jadi di sini jarak itu adalah semua yang ditempuh dari A tambah B tambah C. Berarti 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7 meter, itu adalah jaraknya. Sedangkan perpindahannya itu adalah, lihat garis merah ini, yaitu sepanjang B, yaitu hanya 3 meter saja. Sekarang kita akan berbicara mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah misalnya jaraknya ditentukan oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. V sama dengan S per T. V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. Jarak adalah satuannya meter. T adalah waktu, satuannya sekon. Kelajuan tetap atau konstan ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Biasanya kelajuan tetap atau konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu yang sesaat. Maka dari itu laju tetap sering disebut laju sesaat. Sedangkan kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi untuk kelajuan jarak rata-rata suatu persamaan itu adalah V sama dengan delta S per delta T. V sama dengan sigma S per sigma T. Di mana sigma S sama dengan jumlah jarak tempuh, sigma T adalah jumlah waktu tempuh, V adalah kelajuan rata-ratanya. Contohnya, A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian kembali merangkak ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Perhatikan hal-hal berikut. Jarak yang ditempuh A itu adalah pertama 100, kedua 50, maka jaraknya adalah 150. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu, maka kelajuannya adalah 150 dibagi dengan 25 sekon. Hasilnya adalah 6 meter per sekon. Sedangkan perpindahannya adalah dari titik awal hingga kembalinya itu hanya 50 meter saja. Ini digambarkan dengan garis hitam. Jadi kecepatan A sama dengan perpindahan per waktu sama dengan 50 per 25 sama dengan 2 meter per sekon. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besar skalar, hanya memiliki nilai besar dan satuan. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Jadi kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki nilai besar dan satuan yang juga harus dinyatakan arah geraknya. Rumus kecepatan. Jadi kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu atau sama delta S per delta T.
Sedangkan kecepatan rata-rata adalah total perpindahan dibagi dengan total waktu tempuh. Sekarang kita akan membahas mengenai percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Rumusnya, percepatan sama dengan total perubahan kecepatan per total waktu yang diperlukan, atau A sama dengan sigma V per sigma T sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 per V1 tambah V2 tambah T3. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengendara bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Jadi sifat relatif gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Sekarang kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Akibatnya, terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contoh gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Sedangkan contoh gerak diperlambat beraturan adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Dari sini bisa didapat rumus bahwa Vt sama dengan V0 ditambah At, atau A sama dengan Vt dikurang V0 per T, di mana Vt adalah kecepatan setelah T detik, V0 adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, T adalah waktu tempuh.